Selain cocok dijadikan camilan, brem, kudapan manis berbahan dasar fermentasi tape ketan ini juga acap kali menjadi buah tangan untuk pelancong yang berkunjung ke kota Surakarta. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk merasakan bagaimana proses pembuatan brem dari bahan mentah hingga siap disajikan di meja Anda. Selamat datang di Kota Solo. Selain bisa buat jalan-jalan, di sini juga terkenal dengan kulinernya. Salah satunya camilan brem. Kita akan bawa untuk buah tangan tapi bikin dulu. Selain dari kota Madiun, Jawa Timur, brem juga populer sebagai oleh-oleh khas dari kota Surakarta atau Solo. Brem dari Madiun biasanya berbentuk persegi dengan warna yang agak kekuningan. Kalau brem dari Surakarta bentuknya bulat dengan warna putih. Salah satu sentra pembuatan brem Surakarta yang telah eksis sejak tahun 1970-an berada di Kampung Bayan Kerajaan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selamat pagi. Pagi. Pak E, taruh mana Pak E? Di sana. Di dalam. Dalam? Di gudang. Siap, Ya. siap. Ya. Ini Pak. Begini cara membuatnya. Pertama-tama, cuci beras ketan dengan air bersih. Saya dapat info tips awal, ketannya itu nggak semuanya ketan yang baru diambil dari pasar, tapi dicampur juga dengan ketan yang sudah agak lama ya Pak ya? Ketan yang sudah 4-5 bulan lah. Kenapa kalau biasanya kalau ketan yang masih baru banget, terus dibikin brem-bremnya tuh jadi agak incir. Nah tapi kalau ketan terlalu lama, terlalu atos, keras. Jadi dicampur 1 banding 1 biar pas. Setelah beras ketan dicuci, rendam selama 15 menit. Proses perendaman berfungsi untuk menambah kadar air di dalam ketan, sehingga ketika ditanak, ketan tidak akan keras atau terlampau kering. Sambil menunggu, kita persiapkan dulu kayu bakar untuk memasak. Hati-hati ya. Kelihatan yang masih baru agak kegedean motongnya. Ntar lagi ya, nah ngeri. Harus safety first. Ada yang unik nih. Tempat kayu yang difungsikan untuk memasak beras ketan dibagi menjadi 2 tingkat. Pertama di bagian bawah, dan yang kedua berada di dalam tungku. Jenis kayunya ini adalah kayu akasia. Ini kayu yang termasuk ke dalam kayu keras. Dan kenapa dipisah? Ada yang di bawah, ada yang di dalam juga, di dalam tungku ini. Ini nanti ketika sudah selesai proses pembakaran, jadi arang, bisa dijual. Kalau yang lagi di Yogyakarta, bisa jadi arang kopi jos. Karena steril. Tidak kena basah, tidak kena kotor juga. Tempat ini harga arang kualitas biasa dibanderol Rp2-Rp3.000 per kilogram. Sementara arang dari kayu akasia ini dibanderol Rp5-Rp6.000 per kilogramnya. Wah, 2 kali lipat ya. Lanjut pengukusan. Setiap hari tempat ini membutuhkan setidaknya 50 kg beras ketan. Tapi kalau sedang akhir pekan atau menjelang hari libur nasional, produksi bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Pengukusan pertama bertujuan mempermudah menghilangkan kulit ari maupun lendir yang ada pada beras ketan. Mencucinya bukan diputar-putar saja, ambil remas, ambil remas, ambil remas. Cucinya juga bisa 2-3 kali tergantung kebutuhan. Dan kalau sudah dipegang, sudah tidak lengket, artinya sudah bersih. Dan bisa langsung diproses lagi. Setelah bersih, lanjut ke proses pengukusan yang kedua selama kurang lebih 1 jam. Harus matang sempurna ya, sebab bila beras ketan kurang matang, maka proses fermentasi menjadi tape ketan tidak bisa dilakukan. Tentunya ini akan gagal produksi dan merugi. Nah ini ciri-ciri kalau si ketannya ini sudah matang. Ini di set, udah nggak nempel ke tangan kita lagi. Aduh panas. Tadi
Beras ketan yang sudah matang bisa diangkat. Diangkat dulu ya sampai mencapai suhu ruangan. Ini saya merem bukan buat gaya-gayahan, matanya pedas. Pak, mau gak Pak? Ini sudah dingin, sudah bisa diragi. Udah bisa ya Pak ya? Ingat, kalau ngasih ragi jangan yang pas masih panas-panas. Oh, enak. Udah matang. Mau gak Pak? Aduh, matang. Eits, menabur ragi harus tunggu beras ketannya mencapai suhu ruang ya, agar sel-sel ragi tidak mati dalam proses fermentasi sempurna. Kalau dipaksakan, rasa brem akan jadi kecut dan masam. Siap. Ini kita harus kasih dia space atau rongga biar nanti di setiap bagian beras ketannya itu bisa mengeluarkan air lah untuk fermentasinya. Dan jangan lupa ditekan-tekan sedikit supaya betul-betul raginya merata. Tutup wadah ketan rapat-rapat. Setelah itu letakkan ember dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa catat kapan beras ketan ini diproduksi. Beras ketan produksi pekan lalu yang telah terfermentasi menjadi tape ketan akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Wah, wangi re. Oh, kok ditiup emang panas. Pak, manis banget, Pak. Ini tipsnya ya. Harus di hari kelima dia diangkat. Jangan lebih dan kurang. Enak, Mas. Jadi manisnya tuh paling tinggi kadar gulanya tuh di hari kelima. Pisahkan tape ketan dengan kandungan air di dalamnya. Gunakan alat pengering ya. Tape ketan yang baik memiliki warna putih kekuningan, terasa manis dan sedikit masam, serta bertekstur lunak dan agak berair. Nantinya ketan akan mengering seiring dengan air tape yang terpisah di wadah berbeda. Lanjut masak air tape. Nah, lalu bagaimana dengan beras ketan yang sudah kering ini? Jangan salah, walaupun terdengar sisa, tapi ini masih bisa dikonsumsi ataupun diolah lagi. Biasanya sih jadi olahan madu mongso ya Pak? Iya. Madu mongso, tapi ntar harus ditambahin lagi sama gula aren lah. Untuk mendapatkan sarinya, air tape harus direbus hingga mengental. Pastikan api jangan sampai padam ya. Kalau untuk mengetahui apakah ini sudah cukup pemanasan atau belum, itu kita lihat ini tetesannya itu. Kalau tetesannya masih cepat, berarti belum. Masih kadar airnya masih tinggi. Ini belum? Nah, belum, masih tinggi. Jadi kebiasaan aja. Kebiasaan. Bapak nggak perih Pak matanya Pak? Sudah biasa. Sudah biasa. Sudah generasi keempat ya Pak ya? Saya generasi ke-1, 1 hari. Biasanya 5 liter air tape membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk mencapai kekenyalan yang diinginkan. Dari pegangan. Dah, sip. Panas. Siap. Air tape yang mengental kemudian diaduk menggunakan mesin dengan putaran rendah selama 30 menit atau hingga air tape berubah menjadi pasta cair. Kemudian adonan setengah jadi ini akan dipindahkan ke mesin dengan putaran tinggi agar menjadi lebih padat dan siap untuk dicetak. Biasanya 50 kg beras ketan bisa menghasilkan 3.000 butir brem berbentuk bulat yang menjadi ciri khas brem oleh-oleh kota Surakarta. Proses membulatkan brem tidak terlalu sulit. Pasta padat tinggal ditata pada alat cetakan dengan diameter 3-4 cm. Selanjutnya, brem yang masih berbentuk pasta akan dimatangkan dengan oven di suhu 35-40 derajat Celcius selama 6 jam. Terus up kiri. Oke, sebetulnya bisa aja kalau dijemur di matahari, tapi kalau di tempat ini tidak dilakukan seperti itu.
untuk lebih menghindari kalau kena debu dan lain sebagainya. Ya cuma konsekuensinya adalah membutuhkan listrik ataupun bahan bakar yang lebih banyak. Lanjut. Semakin rendah kadar air pada brem, maka akan semakin awet, walau tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Menjelang sore, brem yang tadi kami panggang sejak pagi sudah kering sempurna. Jatuh, Bu. Mas kameramennya juga makan tuh. Enak toh? Enak. Sebelum masuk ke bagian pengemasan, tes rasa dulu. Apakah sesuai dengan standar perusahaan? Nyes, langsung hilang. Langsung nyes. Nyes. Tipikal brem yang dari Solo. Ya. Ciri khasnya nyes. Yang ini. Langsung hilang. Langsung hilang. Langsung hilang. Oke, sesuai. Kita packing lagi di sana, Pak ya? Ya, siap. Ya, wah Bapak potekannya taruh. Buat saya aja. Dan terakhir proses pengemasan. Sejak keluar dari oven, brem khas dari kota Surakarta ini memiliki daya tahan hingga 1 tahun. Pengiriman tidak hanya di sekitar Jawa Tengah saja, namun sudah mencapai seluruh Indonesia. Harga jual brem bervariasi mulai dari 20 sampai 25.000 per kemasan tergantung ukuran. Salah satu kendala pembuatan brem adalah ketersediaan ketan yang telah didiamkan selama beberapa bulan. Tempat ini pun pernah mengalami gagal produksi hingga ratusan kilogram karena kesalahan pemilihan ketan. Kita tahunya kalau rusak itu kan selama 7 hari ya. Jadi misalnya kita bikin dari 7 hari berikutnya itu kan baru kita tahu apakah bremnya itu jadi atau tidak. Lah itu yang menjadi kendala karena kita tidak langsung tahu bahwa itu tidak jadi. Jadi harus nunggu 1 minggu lagi. Padahal kan 1 minggu itu produksi terus. Jadi kadang-kadang kita rugi sampai 4-5 kali pembikinan. Meski ada risiko selama proses produksi, namun omsetnya tergolong fantastis, mencapai 40 juta rupiah per bulan. Kalau ada yang mau mencoba belajar membuat brem, bisa langsung melancong ke kota Surakarta. Tapi jangan lupa, belikan juga sanak keluarga di rumah. Ya Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Solo, Jawa Tengah.